dan Polri, juga dari Balai Pelatihan, untuk kita menyiapkan tenaga vaksinator dari semua unsur, termasuk dari teman-teman kita dari Fakultas Kedokteran Hewan, dari UNER, UPI, dan dari Wijaya Kusuma. Untuk hari ini kita lakukan pelatihan untuk menyamakan persepsi tentang produk knowledge-nya vaksin, terus handling ternak dan seterusnya yang nanti akan disampaikan oleh narasumber yang ada. Mungkin ada perbedaan vaksin terhadap hewan sama kenapa melibatkan para dokter dan tenaga medis ini? Ya, untuk melakukan vaksinasi kan ada SOP-nya, dan yang melakukan vaksinasi kan harus sudah yang tenaga yang terlatih dan jelas dari tenaga kesehatan. Nah ini kita mappingkan antara tenaga kesehatan yang dari TNI Polri, dari kesehatan manusia. Nah ini kan untuk ternak. Nah ini butuh pengetahuan tambahan misalnya untuk handling ternak. Tapi secara teknisnya saya kira sama caranya dengan misalnya intramuskuler, misalnya. Tinggal kita menyamakan untuk di lapangan. Berapa Bu untuk tenaga vaksinatornya ini Bu? Pemda itu tenaganya kita 950 itu yang dokter hewan, kemudian untuk paramediknya kita punya 1.500. Nah ini ada tambahan dari teman-teman TNI Polri ini 1.500, kemudian ditambah juga dari teman-teman dari mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan UNER, UPI, dan dari Wijaya Kusuma. Untuk area prioritas Keseluruhan saat ini untuk sapi perah, baru kemudian untuk yang kedua nanti untuk vaksinasi untuk sapi potong. Dari tenaga medis sama jumlah yang akan divaksin bagaimana? Ya insya Allah sih cukup. Mungkin ada target ke Jawa Timur. Ya nanti ini kita berproses ya. Kita yang pertama kita lakukan vaksinasi dulu, kan vaksinasi nanti 3 kali. Vaksinasi pertama, kedua, dan yang ketiga seperti booster pada manusia sama. Karena ini virus jadi penanganannya sama. Kira itu ya. ini masih pakai vaksin darurat ya Bu? Vaksinnya sebenarnya sama aja, cuman darurat itu dalam artian kita harus cepat-cepat ada penanganan. Nah ini yang melakukan pengadaan vaksinnya itu dari pemerintah pusat atau Kementerian Pertanian. Berarti di Jatim berapa dosis vaksin Bu ini? Saat ini yang ada di Jawa Timur 363.400 dosis. Kebutuhannya untuk Ini tahap pertama, nanti akan ada kiriman lagi dari pusat. Yang untuk tahap kedua itu 2,2 juta dosis, dan nanti yang untuk Jawa Timur kita lokasinya berapa kita belum tahu. Tapi setelah vaksin pertama selesai, diharapkan pada minggu-minggu ini bisa kita rampungkan, baru nanti ada kiriman lagi di tahap kedua. Ya, saya kira itu nanti kita lanjut ke Dr. Erwin sama seluruhnya kita libatkan untuk kegiatan ini. Yang hadir di sini untuk offline-nya 150. Berharap ke depan apabila nanti jumlah vaksinnya masif, terus kemudian memang membutuhkan di wilayah-wilayah yang susah terjangkau dan memang susah untuk mobilitasnya. Nah, kami dari Polda siap untuk turun membantu dinas peternakan dalam pelaksanaan vaksinasi. Target sendiri ini untuk Ini konsentrasi sementara dinas peternakan itu sementara adalah bagaimana persiapan untuk hari raya itu aman untuk bisa dikonsumsi. Sementara yang ini adalah sementara kalau nggak salah untuk sapi perah, nanti ke depan baru untuk sapi perah. terima kasih dokter. Oke, baik. Online itu sekitar 408, untuk yang offline yang mengikuti kegiatan di sini 150 orang. Itu nanti diharapkan tersebar di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, sehingga bisa membantu nakes-nakes di wilayah, khususnya di wilayah Jawa Timur. Jauh ini ada kendala nggak Pak? Sementara ini belum ada. Kita menyesuaikan dengan petunjuk perintah, karena yang mengendalikan ini adalah tetap dari Dinas Peternakan Provinsi. Pelatihan vaksinator sendiri dibutuhkan berapa hari? satu hari sama praktek. Orang ada praktik juga Bu. Handlingnya ya, kalau manusia kan gampang, sedangkan hewan kan butuh kena bilang putih. Nah, inilah karena mengingat di Jawa Timur ini ya, kita melihat populasi ternak cukup banyak yang rentan terhadap PMK ini, tentu dengan
dengan populasi yang banyak itu kita butuh pasti yang banyak, dan untuk melakukan vaksinasi ini dibutuhkan tenaga-tenaga vaksinator itu yang kompeten dan juga jumlah yang cukup. Nah, berkenaan dengan itu kami dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu berkolaborasi dengan para kepala dinas peternakan Jawa Timur, kemudian TNI Polri Jawa Timur ini dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi pada tenaga kesehatan TNI Polri ini dalam rangka untuk membantu kita nanti melakukan vaksinasi di lapangan. Itu syarat. Kita ajarkan cara penanganan perawatan yang mandiri, karena jumlah tenaga kedokteran hewan dan para medisnya memang jauh dari cukup yang saat ini kita punya, sehingga peran dari pejabat otoritas veteriner kemudian kita berkampanye supaya masyarakat itu mampu memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan perawatan mandiri dengan cara merehidrasi, memastikan kecukupan energi dan kecukupan air minum untuk sapinya untuk mempercepat kesembuhan. Nah, yang kedua juga yang kami sarankan ke masyarakat perlu juga memiliki kemampuan untuk memahami cara merawat kuku, karena ini kan penyakitnya spesifik ya pada daerah mulut seperti sariawan pada manusia dan pada daerah kuku. Nah, kemampuan untuk merawat lepuh-lepuh sekitar mulut dan kuku ini sangat penting untuk dimiliki masyarakat, dan tidak perlu terlalu khawatir berlebihan, tidak perlu panik untuk segera menjual sapinya, tidak perlu tidak perlu terprovokasi dengan ajakan-ajakan untuk segera menjual, karena ini penyakit bisa disembuhkan dan memang tingkat kematiannya sangat rendah, maksimal 5%, tingkat kesembuhannya sangat tinggi. Begitu. Kalau masyarakat